Bapak, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena berkat cinta kasih dan pertolongan-Mu, kembali kami ada hadir di tengah-tengah Zoom ini untuk bersama-sama mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat, pewahyuan, serta pengertian yang baru Tuhan taruh dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu kian diagungkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimulah segala pujian, hormat, serta syukur kami kembalikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan, belajar tentang firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Salam saudara-saudara. Shalom. Salam. Ya, kita jangan merasa, wah kok yang ikut Zoom ini nggak banyak ya. Kita jangan berpikir seperti itu, Bapak, Ibu, saudaraku. Yang pasti, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berkat-Mu hari ini tidak akan hilang, tapi justru Tuhan sedang menyediakan berkat buat kita, yaitu berkat tersendiri, berkat istimewa yang itu tentu tidak akan didapatkan bagi mereka yang menjauh dari Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan tema renungan kita pada malam hari ini tentang jeritan dari Hades, ya. Atau Hades itu bisa diterjemahkan dengan kata lain alam maut. Tadi ada beberapa orang yang berkata, ya, kok temanya serem banget. Itu nanti ada suara kuntilanaknya apa enggak, Pak? Katanya seperti itu. Saya jawab, ya enggak ada. Wong yang mau disampaikan itu firman. Jadi enggak ada suara kuntilanaknya ya saudara-saudara. Nah, sebagai ayat pembuka pada malam hari ini, marilah kita membaca di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, di mana Tuhan berfirman demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin membacakan juga nas daripada firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-19. Dikatakan begini, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian
Matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, tujuan firman Tuhan malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, adalah supaya kita sadar, ya. Sadar saudara bahwa neraka itu ada loh. Ya, saya mau mengatakan, neraka itu ada. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan tidak ada neraka, maka saya pastikan bahwa itu adalah sesat. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, janganlah kiranya satu pun di antara kita terjerumus ke dalam neraka tersebut. Selain itu, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita terlambat menyelamatkan yang lain dari api neraka. Saudaraku, peringatan Tuhan akan hukuman kekal dalam alam maut adalah sesuatu yang pasti. Jadi bukan sesuatu yang samar-samar, bukan sesuatu yang tidak jelas, ya. Tapi peringatan Tuhan, sekali lagi saya tandaskan di sini, akan hukuman kekal dalam alam maut adalah sesuatu yang pasti. Betapa ngerinya saudaraku bila kita sampai mengabaikan peringatan ini. Mengapa ngeri? Ya, memang ngeri. Sementara kesempatan yang diberikan harus kita sia-siakan. Oleh karena itu saya ingatkan malam ini,
Jangan biarkan kesempatan-kesempatan baik yang kita punya itu hilang, saudara-saudaraku. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Seperti yang dialami oleh orang kaya yang tadi kita baca di dalam firman-Nya. Di dalam kitab Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tadi jelas kita pasti tahu bagaimana ceritanya. Kalau kita mencermati dengan baik kalimat tersebut. Nah, saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting sekaligus peringatan untuk kita, ya. Yang pertama, saya menggarisbawahi di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnyalah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, saudaraku, orang kaya ini ada dan telah berada di alam maut. Nah, ternyata apa yang dialami oleh orang kaya ini di sana, saudara, di alam maut tersebut, di sana dikatakan ia mengalami penderitaan. Di sana dikatakan ia mengalami yang namanya sengsara. Lalu ia memandang ke atas, saudara-saudara. Tetapi apa yang dilihat ke atas adalah sesuatu yang sia-sia. Mengapa saya katakan sia-sia? Sia-sia karena tidak ada lagi kesempatan untuk melepaskan dirinya dari penderitaan yang dialaminya. Saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Jangan sampai terlambat. Selagi masih diberi kesempatan, pandanglah selalu ke atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara-perkara yang di atas, Pak Tommy? Perkara-perkara yang di atas adalah hal-hal yang rohani. Bukan sebaliknya, yang selalu kita pikirkan adalah hal-hal yang duniawi. Nah, saudaraku, mari kita periksa kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan rohani kita sehat? Kalau memang benar kehidupan rohani kita sehat, jangan biarkan hal tersebut, ya. Jangan biarkan diri kita dicemari oleh sampah dunia ini, saudara-saudara. Jadi jelas, ubah cara pandang kita. Mulailah memandang ke atas. Jangan hanya kita ini memandang urusan-urusan yang itu sifatnya duniawi, saudara-saudaraku. Mulailah memandang ke atas. Tahun baru ini, mulailah kita memandang ke atas. Yang kedua, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya tertarik dengan ayat yang ke-24. Lukas 16 ayat 24, di sana dikatakan begini. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Artinya apa di sini, saudara-saudara? Suruhlah si Lazarus itu meneteskan setetes air ke dalam lidahku, ke dalam mulutku.
Tuhanku, sebab aku sangat kesakitan dalam api yang menyala ini. Bayangkan ngerinya saudara-saudara, orang kaya tadi yang berada dalam kobaran api, ya, meminta supaya Lazarus yang tadi tidak dipedulikan oleh orang kaya tadi, ya, meneteskan setetes air untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Saking sakitnya hidupnya, saking panasnya, saking hausnya, saudara-saudara. Bapak Ibu yang disayang oleh Tuhan, saya percaya kita ini adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Orang kaya ini berada di alam maut. Di sana dia mengalami kesakitan. Ya. Di sana dia ada dalam, karena dia, maksud saya, berada di dalam kobaran nyala api yang menyala-nyala. Ia sangat merindukan, saya katakan tadi, setetes air. Setetes saja untuk membasahi lidahnya. Namun apa yang ia dapat? Ia pun mendapatkan jawaban yang sia-sia. Sia-sia, saudaraku, karena tidak ada pertolongan lagi. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Lazarus pun tidak lagi bisa memberikan setetes air kepada orang yang ada dalam kobaran api tersebut. Lukas pasal 12 ayat 15 berkata, katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah ditentukan, ya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, sebagai hamba Tuhan, saudaraku, saya ingin mengingatkan kembali, janganlah sampai kita terlambat. Karena kekayaan dunia yang kita miliki tidak mungkin bisa membeli kehidupan kekal. Harta benda kita, deposito kita, uang kita yang banyak, ya, tanah kita yang luas, tabungan kita yang banyak itu, saudara-saudara, itu tidak akan pernah bisa membeli surga. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, Alkitab berkata, kumpulkanlah harta surgawi. Ini kesempatan kita mengumpulkan harta surgawi, saudara-saudara. Yang ketiga, kita cepat saja. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 31. Ya. Di sana dikatakan begini. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh, ya, supaya engkau menyuruh ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya maksudnya supaya Lazarus memperingati, memberitahu, mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan yang kualami ini. Tetapi kata Abraham apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Artinya sebaiknya cukuplah mereka yang akan menceritakan itu kepada kelima saudaramu itu. Lalu jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang di antara orang mati kepada mereka,
mereka akan bertobat. Yakin sekali saudaraku orang kaya ini, kalau orang mati nanti yang menceritakan masalah ini, pasti mereka bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, terbukti saudara-saudara, Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menyampaikan kabar sukacita, itu aja banyak yang menolak. Ya. Yesus adalah pribadi yang tahu persis bagaimana sih situasi atau keadaan alam maut itu. Karena Yesus dikatakan oleh Alkitab, dia sudah pernah masuk ke dalam alam kematian. Yesus juga sudah ada di sorga. Yesus juga hidup di bumi, saudara. Jadi di alam maut Yesus sudah masuk. Di bumi dia hidup, tapi di surga dia juga bertahta. Artinya Yesus mati, Yesus bangkit, dan sekarang ada di surga. Itu pun banyak orang-orang fasik. Orang yang tidak percaya, tidak beribadah kepada Tuhan, menolak. Jangankan orang fasik, orang percaya aja pun banyak yang ragu-ragu. Orang yang mengaku dirinya kenal Yesus Kristus pun banyak yang tidak yakin akan berita yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Makanya kalau saya pribadi, Pak Tommy, orang-orang semacam itu pantasnya disebut apa sih? Orang yang sudah diperdengarkan firman, orang yang sudah diperdengarkan kesaksian, orang sudah diperdengarkan tentang berita keselamatan, tapi mereka masih menolak, maka pantaslah orang-orang semacam itu kita sebut orang-orang bebal. Orang Jawa bilang orang dablek, orang Jawa bilang lagi orang ngeyel, katanya seperti itu, saudara-saudara. Nanti giliran sudah masuk ke dalam alam maut, barulah nanti dia akan ngomong seperti orang kaya ini. Aku masih punya saudara, tolongi saudaraku. Jangan sampai mereka itu nanti ngalami seperti apa yang kualami. Telat, saudara, terlambat. Sudah nggak ada waktunya lagi. Oleh karena itu, bersaksi, saudara, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bersaksi, membawa keluarga, saudara, tetangga, siapapun yang kita kenal, supaya mereka cepat-cepat percaya sama Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Sebab kalau tidak, nanti seperti orang kaya ini pada akhirnya. Jangan bebal, jangan dablek, jangan ngeyel, katanya seperti itu. Nah, orang-orang seperti inilah kelak yang akan, saudara, teriak-teriak, beri aku air, tolong aku, panas, sakit, ampun. Dan renyekan lainnya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, orang kaya ini ada di alam maut. Ketika di alam maut itulah, saudaraku, ia baru sadar, ya, akan keselamatan yang kekal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sana ia rindu, ingin menyelamatkan kelima orang saudaranya. Dengan kata lain, ia rindu untuk melakukan penginjilan,
Ya, ia rindu ingin bersaksi untuk menyampaikan kesaksian. Ia rindu untuk menceritakan yang dialaminya di alam maut. Tapi sekali lagi saudara-saudaraku, sudah telat, sudah terlambat, sudah enggak ada lagi kesempatan untuk bersaksi. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk penginjilan, saudara-saudaraku. Telat. Yudas 1 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka ya dengan jalan merampas mereka dari apa, saudara? Dari api. Kata Yudas pasal 1 ayat 22 sampai 23, saudara-saudara. Namun ketika kita mau menunjukkan belas kasihan yang kepada orang lain, saudara-saudaraku, kita juga harus disertai rasa takut. Ya, disertai rasa takut. Banyak orang bersaksi, saudara-saudaraku, tapi dia takut untuk menceritakan tentang Yesus, saudara-saudara. Dan di sana dikatakan, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Artinya apa sih? Kita boleh membenci orang-orang berdosa. Kita boleh membenci perbuatannya, saudara. Kalau namun pribadinya, Tuhan tidak menyarankan kita untuk membenci orang-orang tersebut. Kita boleh benci pakaiannya, artinya kita boleh benci penampilan luarnya. Tapi kita harus mengasihi orang-orang yang berdosa tadi, saudara-saudara. Dengan cara demikianlah kita bisa membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan terlambat. Selagi kita memiliki kesempatan, hendaknya kita mulai bertindak. Apa tindakan kita? Yaitu merebut dan menyelamatkan mereka yang pada saat ini sedang berjalan menuju ke alam maut. Ke alam maut di mana mereka akan mengalami kematian yang sia-sia, saudara. Jangan cuma kasihan. Kita sering sekali mengatakan, wah, orang itu kasihan ya Pak Tommy. Kasihan, kasihan. Tapi kasihan doang. Kasihan tapi nggak ada tindakan, nggak ada action. Orang bilang NATO, no action, talk only, katanya seperti itu, saudara-saudara. Kasihan tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Yuk, saudara, ini ada proyeknya Tuhan, ya. Ini adalah proyeknya Tuhan, memberi makan orang-orang miskin, orang-orang susah, ya, menolong orang-orang jalanan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu perkara-perkara yang di atas yang harus kita kerjakan selama kita ada di bumi ini. Jangan malah kita ngumpet, saudara. Jangan malah kita tidak menunjukkan sikap peduli terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan seperti ini. Kenapa? Saya mau tegaskan, Tuhan itu ada di pihak orang-orang lemah, saudara-saudara. Makanya saya yakin saudara pernah membaca satu ayat yang mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan,
Karena merekalah yang akan mendapatkan beroleh kerajaan Allah. Katanya seperti itu, saudara-saudara. Ayo, mungkin saudara nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa sendiri. Kita bisa lakukan perkara-perkara surgawi ini bersama-sama, saudara. Sesuai dengan bagian kita masing-masing. Sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kemampuan kita masing-masing. Kita bisa lakukan bersama-sama demi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di sana banyak berkeliaran. Mereka akan mati dengan sia-sia. Ya, oleh karena itu saya pernah juga mendengar ya dari Pak Hari pernah cerita ke saya. Wah, Pak Tommy, saya waktu di Indonesia, saya senang sekali Pak Tommy. Saya di kampung-kampung, ada beberapa kampung saya jalani, ya. Saya kasih beras, saya beliin beras. Kami makan bersama-sama. Ya. Cuma saya nggak tahu apakah itu masih terus berjalan sampai sekarang atau sudah stop. Nah, Pak Hari, saya berdoa dalam nama Yesus. Semoga hal-hal semacam ini terus dilanjutkan, ya. Karena apa? Karena ini adalah titah. Titah itu merupakan perintah yang datangnya dari Tuhan sendiri yang harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan jangan pernah kita mengatakan, saudara-saudaraku, itu bukan tugas saya menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa itu tugasnya Pak Pendeta, itu tugasnya penginjil, itu tugasnya mereka yang menganggap dirinya rohani. Saudara, itu salah. Ya, kita semua salah jika berpikiran seperti itu. Itu adalah cara berpikir yang nggak benar, saudara. Kalau memang begitu cara berpikir kita, maka saya akan memberikan tema renungan saya ke depan, ya. Kalau masih di jadwal, saya akan memberikan tema renungan tugas orang percaya adalah memenangkan jiwa. Tapi itu kalau masih di jadwal sama Pak Hari atau Ibu Lydia, saudara-saudara. Ya, tugas kita adalah memenangkan jiwa. Hutan kita kepada Yesus adalah untuk memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa adalah harga yang harus kita bayar sebagai ganti darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita berjaga-jaga dan memikirkan hal-hal di atas? Perkara-perkara yang di atas. Atau apa sih yang sedang Anda pikirkan sekarang? Apakah Anda memikirkan hal-hal yang, piye yo, supaya aku punya ini, punya itu, punya ini, saudara-saudara? Seminggu yang lalu saya ditelepon sama teman saya dari Belanda, saudara-saudara. Aslinya dia itu orang Solo, tapi dia ada di Belanda sana. Istrinya orang dari Manado, ya. Dia telepon saya ngomong begini, saudara-saudara. Pak Tommy, saya mau tanya, katanya. Sebenarnya orang Kristen boleh poligami apa enggak toh? Saya jawab, saudara, karena memang teman saya jawabnya, dengkulmu itu udah punya istri kok masih mau mikiri kawin lagi. Wong saya aja sampai sekarang belum nemu-nemu istri, kamu mau 2, tak jawab seperti itu, saudara. Saya sampai sekarang belum laku. Loh. Minta dia, Pak. Mau minta 2, saya bilang gitu. Tobat, saya bilang gitu sama dia, ya kan. Pak Tommy, buktinya
Salomo. Oh, kamu nggak boleh. Patokannya Salomo. Nanti saya ceritakan kenapa dia punya istri dan gundik-gundik yang begitu banyak. Setelah saya ceritakan panjang lebar, saya ada 2 jam dia telepon saya. Saya ceritakan, baru dia ngeh, baru dia ngerti, baru dia sadar. Jadi kalau memang masih ada stok di situ, dikenalkan ke saya. Jangan buat kamu saja, serakah kamu ini, saya bilang gitu sama dia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, pikirkanlah jiwa-jiwa. Kenapa kita pikirkan jiwa-jiwa? Karena mereka semua ini sedang menuju ke alam maut. Ya, menuju ke alam maut, saudara-saudaraku. Bayangkan, saudara, betapa ngerinya apabila mereka harus mengalami kematian, tapi tidak memperoleh keselamatan. Seperti orang kaya tadi nanti akibatnya. Saudaraku, mari kita jaga keselamatan kita dan berusaha menyelamatkan orang lain juga. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-12, di sana dikatakan begini, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau tegaskan. Pelayanan adalah tugas kita bersama-sama. Tugas kita bebarengan. Saya tidak bisa jalan sendirian, ya. Saya senang di grup New Life ini banyak sekali orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Dipakai Tuhan pemikirannya. Saya dengar Ibu Yuli juga, saya sering lihat postingannya. Dia banyak memberikan makan orang-orang jalanan, orang-orang miskin, orang-orang susah. Bahkan saya juga pernah bekerja sama dengan beliau. Saya dipercayakan untuk membagi-bagi berkat buat mereka yang berkekurangan. Saudaraku percaya, berkatmu tidak akan hilang, saudara-saudara. Amin. Berkatmu tidak akan hilang. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan, pastilah Tuhan akan kembalikan. Karena firman-Nya yang berkata, Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Apabila kita memiutangi Tuhan, Tuhan akan bayar lunas semua apa yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan. Sebelum terlambat, saudara-saudaraku, adalah tugas kita bersama. Sekali lagi saya katakan, sebagai ayat penutup dan hafalan kita, kasihani mereka yang ada di luar Tuhan sana. Jangan sampai telat, jangan sampai terlambat, jangan sampai kita menyesal, saudara-saudara, hanya oleh karena kita belum membawa satu jiwa pun kepada Tuhan. Ingat, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Tidak ada di dalam nama siapapun. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Artinya apa? Cuma nama Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka yang menyala-nyala. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau memakai kami menjadi alat, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang bersaksi, menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Menjadi penginjil yang memberitakan firman atas mereka yang belum mendengar,
belum pernah mendengar tentang keselamatan. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami lebih lagi dari apa yang Tuhan sudah percayakan di masa yang lampau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya sehingga dapat menjadi lebih baik ke depannya. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Lalang. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Aba ya Bapa buat malam hari yang indah ini. Kami bersama-sama sudah mendengarkan daripada kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah itu boleh bertumbuh berbuah lebat di hati kami Tuhan. Biarlah firman itu selalu mengingatkan kami, biarlah firman yang kami dengar selalu membuat kami selalu ingat kepada Engkau. Dan biarlah firman selalu memberikan kami kekuatan dan sukacita, karena Engkau memberikan kami Tuhan, di saat kami mengalami jalan buntu lewat perkataan firman-Mu Tuhan, di saat kami mengalami hidup tanpa arah dan tujuan, firman-Mu juga yang mengarahkan kami, memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Dalam malam hari ini ya Bapa, siapapun kami yang ada di dalam Zoom ini Bapa, Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi, apapun yang menjadi beban pergumulan setiap kami, Engkau tahu Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami, Engkau melihat segala beban yang kami rasakan, tetapi kami taruh semuanya kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan semua kepada Engkau ya Bapa, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup membuat segala sesuatunya, karena rancangan-Mu atas hidup kami Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu mampu mengucap syukur juga karena anugerah kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, malam hari ini siapapun kami yang ada di dalam ruang Zoom ini, dari berbagai macam kota, bahkan perwakilan dari negara-negara lain, kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini bukan kebetulan kami boleh ada sebagaimana adanya. Bukan kebetulan kami boleh melewati 2020, kami boleh ada di awal tahun 2022 ini, karena Engkau mengingini kami tetap menjadi garam dan terang, menghasilkan buah dan berdampak Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan dimanapun Engkau tempatkan langkah kaki kami, dimanapun keberadaan kami Tuhan. Bapa menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan setiap orang yang sakit saat ini Tuhan, baik kami yang ada di ruang Zoom ini maupun yang mendengarkan dimanapun mereka berada saat ini, mendengarkan apa yang kami doakan malam hari ini Bapa. Biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa memulihkan, menjamah, mengangkat setiap beban, sakit, penyakit, kelemahan fisik, kelemahan tubuh bagi mereka. Tapi bagi mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan kelegaan. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan keluar. Saat mereka tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan Engkau ada untuk mereka. Mari Roh Kudus malam hari ini Tuhan, kami sepakat berseru, merendahkan hati datang di hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul Engkau ada, di mana kami lebih dari 2-3 orang. Kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini kami berserah menyerahkan hamba-Mu yang sakit, yaitu Ibu Erna. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, virus apapun yang dikatakan dokter, para medis Tuhan, namun Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib, lewat dokter, lewat tangan para medis, lewat obat-obatan, itu adalah sarana kesembuhan ilahi yang mengalir atasnya, aliran-aliran kesembuhan Engkau alirkan atasnya Bapa. Kami juga berdoa saat ini, menyerahkan hamba-Mu Ibu Mawar yang saat ini di mana tulang belakangnya Tuhan yang tidak berfungsi sehingga membuat kelumpuhan. Yesus, tolong.
Ganti organ-organ tubuh yang baru, setiap aliran-aliran darah yang baru, sumbatan-sumbatan yang membuatnya tersumbat Tuhan, bahkan tulang-tulang yang baru, organ-organ yang baru yang daripada Engkau. Karena kami percaya rancangan-Mu atas hidup manusia, Engkau mengetahui setiap seluruh struktur tubuh daripada manusia Tuhan, karena buatan tangan-Mu sendiri. Dengan iman percaya kami malam hari ini Tuhan, biarlah hamba-Mu, Ibu Mawar dipulihkan, Ibu Mawar disembuhkan Tuhan, semangat yang daripada Engkau. Kami menolak setiap sakit penyakit atasnya Bapa. Biar Engkau menjamah malam hari ini dimanapun dia berada saat ini Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Endang Puji yang saat ini Tuhan juga mengalami sakit penyakit. Kau pulihkan keadaannya Tuhan. Engkau angkat segala apapun jadi beban pergumulannya. Engkau balut luka-luka hatinya Tuhan saat ini. Kau mengangkat hati luka batin itu. Engkau jamah balutnya dengan cara-Mu Tuhan. Karena biarlah darah-Mu di atas kayu salib tidak akan sia-sia untuknya, untuk kami semua Bapa. Bapa, Engkau melihat hamba-Mu Pak Tommy, biar Engkau melihat kesendirian Pak Tommy saat ini Tuhan, walaupun pendamping hidupnya sudah tidak ada, tapi kami percaya Engkau punya cara menolong hamba-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, semangat, memberikan sukacita daripada Engkau. Terus Engkau mengurapi, memakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan menjadi alat Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar perkataan firman yang dia sampaikan Tuhan boleh terberkati, mereka boleh mengenal Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup. Malam hari ini Tuhan, Kau cukupkan segala keperluan daripada hamba-Mu, Kau mengurapi, memberkati anak-anaknya Tuhan, Kau cukupkan segala apa yang dia butuhkan, kerinduan hatinya Kau tahu Tuhan, apa yang ada di pikirannya Kau tahu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang terbaik menurut Engkau, bukan yang terbaik Pak Tommy. Kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Kau sediakan bagi hamba-Mu adalah rancangan-rancangan terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Lydia Lalang yang saat ini juga memiliki saraf kejepit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat sakit penyakit itu Tuhan. Mungkin hamba-Mu mengatakan secara manusia, aku sudah tidak sanggup Tuhan, aku sudah tidak Tuhan, tolong. Kau punya cara Tuhan mengangkatnya Tuhan, mengganti dengan organ yang baru. Mari Roh Kudus sehingga hamba-Mu boleh menjadi alat bagi Engkau. Dan kesaksian-kesaksian hidup yang akan hamba-Mu sampaikan, sehingga orang melihat Kristus yang ada di dalam hamba-Mu Ibu Lydia saat ini. Biarlah Ibu Lydia tahu Tuhan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, bahwa Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, sanggup membuat segala sesuatunya menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini bukan kebetulan kami boleh ada. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Hari yang saat ini kami mengucap syukur di mana kedua anak hamba-Mu yang mengalami sakit Tuhan dipulihkan karena kasih karunia, bukan karena hebat kuat gagahnya Tuhan, tetapi karena anugerah daripada Engkau, karena belas kasihan-Mu turun atasnya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Pak Hari Tuhan, jadikan Pak Hari juga orang yang bijaksana dalam segala hal, dan kami percaya apa yang dirindukan dan diingini Pak Hari saat ini Engkau tahu Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi apa yang dilakukan hamba-Mu dengan kedua di keluarga besarnya saat ini Tuhan, di mana jadi garam dan terang buat situasi di tengah-tengah kota Sydney. Saat ini kami percaya Tuhan Yesus, bukan kebetulan hamba-Mu Kau tempatkan di tempat biarlah banyak jiwa boleh mengenal akan Engkau lewat hamba-Mu, lewat keluarga hamba-Mu saat ini Bapa. Kami juga menyerahkan orang tua dari Pak Hari yang saat ini Tuhan dalam usia yang cukup tua Tuhan, tetapi Engkau memberikan umur panjang yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Saat ini kami juga menyerahkan hamba-Mu, yaitu saat ini Ibu Panila Tuhan, ya apapun yang ini Ibu Panila Engkau tahu, apapun yang digumulkan Ibu Panila, dimanapun Ibu Panila berada saat ini Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa memulihkan, menjamah, memberikan apa yang dia butuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini bukan kebetulan, biarlah Ibu Panila juga boleh menjadi alat garam dan terang, mengucap syukur dalam segala hal, karena kami tahu Tuhan penantian akan Engkau tidak akan sia-sia, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidupnya Bapa. Mari Roh Kudus, kami semua yang hadir di ruang Zoom ini Tuhan, siapapun kami juga menyerahkan rekan-rekan yang lain yang belum sempat hadir karena kesibukan satu dan lain hal. Engkau melihat juga keberadaan mereka, Engkau memulihkan mereka Bapa. Bapa, Engkau menyerahkan bangsa dan negara kami
kami Indonesia dari Sabang Merauke saat ini Tuhan. Biarlah bangsa kami diberkati, dipulihkan Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi teladan bagi bangsa yang lain, boleh menjadi contoh Amin. yang biasa di segala bidang di bangsa kami Indonesia. Engkau mengurapi mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari pemimpin Pak Presiden kami sampai RT RW lurah Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok sekalipun. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga penginjilan Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun yang Kau tempatkan Tuhan. Mereka menjadi Yesus. sepanjang lidah bagi Engkau. Engkau menyediakan segala keperluan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami malam hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Kami serahkan kepada